Tanggal 1 April tahun 2003, bertepatan dengan April Fool's Day, publik Hong Kong dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang ikon dunia hiburan paling berpengaruh. Banyak yang mengira berita tersebut hanya lelucon kejam belaka. Namun siapa yang menyangka hari itu terbongkarlah betapa kelamnya kehidupan seorang manusia di balik gemerlap popularitas dan uang. Lantas siapa dan apa yang terjadi? Hong Kong pada pertengahan abad ke-20 sedang dalam perkembangan yang pesat. Di tengah hiruk-pikuk kota itu, tepatnya di bulan September tahun 1956, lahirlah anak ke-10 sekaligus si bungsu di keluarga Chung yang diberi nama Chung Fat Sung atau yang kerap dipanggil Ten Chai. Ayahnya Chung Wood Hoi merupakan seorang penjahit ternama yang kerap merancang busana untuk bintang-bintang papan atas Hollywood. Mampu menembus kancah profesional hingga Hollywood, membuat Chung Wood Hoi mendapatkan kesempatan-kesempatan yang prestisius. Dari banyaknya kesempatan itulah, ia dapat meraup pundi-pundi yang fantastis. Memiliki ketenaran dan uang, membuat Chung Wood Hoi nampaknya melupakan keluarga yang selama ini menemaninya sejak ia belum menjadi apa-apa. Di luar istri sahnya, ia memiliki 2 istri lain dan lebih sering menghabiskan hari-harinya di hotel mewah ketimbang pulang ke rumah. Dalam tumbuh kembang Ten Chai, tak hanya sang ayah yang absen dalam kehidupannya, namun juga sang ibu. Memiliki 2 orang tua yang masih hidup namun seolah tak ada itulah yang membuat Ten Chai akhirnya tumbuh tanpa kehangatan keluarga. Di tengah perasaan kosong itu, sosok yang hadir memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu justru datang dari pengasuh rumah tangganya yang bernama Lu Ji. Dalam asuhan Lu Ji, Ten Chai tumbuh terasing dari saudara-saudaranya sendiri. Bahkan dengan ibu kandungnya, Ten Chai hanya bisa bertukar sapa lewat basa-basi yang dingin dan kaku. Hubungan Ten Chai dengan ibunya sangat canggung, tak ubahnya 2 orang asing. Di tengah situasi rumah yang dingin itu, sang ayah mengambil keputusan sepihak untuk mengirim Ten Chai belajar ke luar negeri. Alasannya sederhana, ia ingin sang putra mempersiapkan diri demi meneruskan bisnis tekstil keluarga Chung. Akhirnya di usia 12 tahun, Ten Chai pun resmi dikirim seorang diri ke Inggris oleh sang ayah. Mungkin bagi anak-anak lain dapat mengecap pendidikan di Eropa adalah kesempatan emas. Namun bagi Ten Chai hal tersebut rasanya lebih seperti diusir dari rumah. Hidup di Inggris nyatanya sama sekali tidak mudah. Mulai dari hal sepele seperti makanan, lidah Ten Chai benar-benar sulit beradaptasi dengan cita rasa orang Eropa. Karena hanya hidup sendirian di sana, yang ia tahu hanya mie instanlah makanan yang bisa ia konsumsi. Kini meski hidup di Eropa, ia harus makan mie instan tiap harinya yang ironisnya seringkali dicuri oleh teman asramanya sendiri. Ditambah lagi Ten Chai juga sering terkena diskriminasi rasial yang harus ia hadapi di lingkungan barunya. Di tengah tekanan yang terus menghimpit, Ten Chai pada akhirnya menemukan ruang pelarian lewat dunia musik dan film. Ia tenggelam dalam album soundtrack film berjudul Romeo and Juliet yang dirilis tahun 1968. Dan dari situ pula ia menemukan kecintaannya pada film-film barat. Ketika menonton film berjudul Gone with the Wind, ia terpikat pada sosok aktor Leslie Howard hingga akhirnya memilih nama Leslie untuk dirinya sendiri. Menurut Ten Chai, nama Leslie terasa netral karena bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Dari sinilah Ten Chai kemudian resmi merubah namanya menjadi Leslie Chang. Dengan identitas barunya itu, Leslie melangkah ke jenjang pendidikan tinggi dan mengambil jurusan manajemen tekstil di University of Leeds. Namun saat perkuliahannya baru berjalan 1 tahun, kabar mengejutkan datang dari Hong Kong. Sang ayah diketahui mengalami stroke hingga lumpuh separuh badan. Kondisi tersebut memaksa Leslie untuk membuat keputusan berat.
Pada tahun 1976, Leslie akhirnya mengemas barang-barangnya dan pulang ke kampung halaman, meninggalkan pendidikannya yang tak pernah sempat ia selesaikan. Namun mirisnya kepulangannya itu pun tak disambut hangat oleh orang tuanya. Setibanya sang putra di Hong Kong, harapan sang ayah agar Leslie bisa segera mengambil alih bisnis tekstil keluarga harus pupus. Kala itu dengan tegas Leslie menolak keras permintaan ayahnya untuk meneruskan bisnis keluarga. Penolakan tersebut tentu tak disambut baik oleh sang ayah hingga Leslie memilih untuk pergi dari rumah tanpa bantuan finansial dari keluarganya sama sekali. Demi menyambung hidup usai keluar dari rumah, Leslie melakoni pekerjaan apa saja. Ia pernah bekerja sebagai pelayan toko hingga berjualan baju di jalanan. Di tengah perjuangan hidupnya yang serba pas-pasan itu, sebuah kesempatan datang pada tahun 1977. Kala itu seorang temannya memberitahu tentang ajang pencarian bakat Asian Music Contest yang diadakan oleh stasiun televisi RTV. Leslie yang memang menyukai musik langsung tertarik untuk ikut, namun ia masih terhalang biaya pendaftaran. Dalam situasi sulit tersebut, sosok yang menolongnya bukanlah keluarganya, melainkan Lu Ji, pengasuhnya sejak kecil, yang rela meminjamkan uang tabungan pribadinya demi impian Leslie. Dengan modal uang dari pengasuhnya itu, Leslie akhirnya mendaftar dan menyanyikan lagu berjudul American Pie milik Don McLean. Penampilannya memukau para juri dan ia pun berhasil meraih posisi runner-up di tingkat Hong Kong. Keberhasilan itulah yang membuat Leslie langsung dikontrak oleh RTV sebagai penyanyi sekaligus aktor yang secara resmi menandai langkah awalnya di dunia hiburan. Namun rupanya panggung hiburan ternyata tak seindah yang ia bayangkan. Tahun-tahun pertamanya diwarnai oleh rentetan kegagalan. Album pertamanya sepi peminat dan para kritikus bahkan terang-terangan mengkritik karakter vokalnya. Vokal Leslie di awal karirnya dinilai terlalu tinggi, tipis dan belum matang. Sangat kontras dengan standar penyanyi pria era itu yang didominasi vokal berat dan tebal. Puncak penolakan itu terjadi di sebuah festival musik. Leslie kala itu melemparkan topinya ke arah penonton sebagai bentuk aksi panggung. Namun topi itu justru dilempar kembali ke atas panggung oleh penonton yang mencemoohnya. Insiden tersebut menjadi pukulan telak bagi mentalnya. Namun bukannya mundur dari dunia hiburan, penghinaan itu justru membakar ambisinya. Leslie memilih bertahan dan mulai membenahi segala kekurangan, mulai dari teknik vokal hingga cara menguasai panggung. Dan di tengah karirnya yang masih sepi serta pas-pasan itu, Leslie dipertemukan dengan Teresa Mo. Saat dipasangkan dalam sebuah drama televisi, RTV sengaja meminta mereka sering tampil bersama di publik untuk kebutuhan promosi. Intensitas pertemuan itu perlahan menumbuhkan benih cinta di antara keduanya. Leslie yang dimabuk asmara bahkan sempat membawa Teresa menemui keluarganya. Terbawa emosi asmara masa remaja, Leslie kemudian nekat melamar Teresa meski usia mereka masih sangat belia. Leslie saat itu baru berusia 20 tahun, sedangkan Teresa masih berusia 17 tahun. Bagi Teresa yang masih sangat muda, langkah Leslie terasa terlalu jauh dan tergesa-gesa. Lamaran yang datang tiba-tiba itu justru membuat Teresa terkejut hingga akhirnya memilih mengakhiri hubungan mereka. Kegagalan kisah asmara tersebut makin memperpanjang masa-masa sulit dalam hidup Leslie. Namun titik terang mulai muncul di awal tahun 80-an ketika ia kembali dipertemukan dengan teman masa kecilnya David Tong yang saat itu bekerja sebagai eksekutif di bidang perbankan. Pembawaan Devi yang tenang dan stabil menjadi penyeimbang bagi gejolak emosi Leslie yang tak menentu. Di saat karir Leslie masih terpuruk dan keuangannya tercekik, Devi rela menggelontorkan seluruh tabungan pribadinya untuk menanggung biaya hidup Leslie. Dari dukungan tanpa syarat itulah, ikatan di antara keduanya mulai tumbuh dan makin kuat secara perlahan.
Dukungan finansial dan emosional yang diberikan oleh Davy itulah yang memberi Leslie ruang untuk fokus memperbaiki teknik vokal dan menata posisinya di dalam dunia entertainment. Ia mulai meninggalkan gaya bernyanyi nada tinggi yang dulu dicemooh dan berganti ke nada bariton yang lebih dalam dan hangat. Perubahan itu terbukti membuahkan hasil pada tahun 1983 lewat lagu berjudul The Wind Blows On. Lagu balada melankolis ini meledak di pasaran dan menjadi album emas pertama dalam karir Leslie. Karakter vokal terbarunya berhasil memikat publik, sekaligus menyudahi masa 8 tahun penolakannya di industri musik. Semenjak itu, jalan menuju puncak makin terbuka lebar. Setahun berselang, lagu dengan judul Monica juga meledak hebat di pasaran dan mengukuhkan posisinya sebagai ikon baru musik cantopop. Karirnya pun melesat dengan cepat. Leslie menjadi penyanyi Hong Kong pertama yang menembus pasar Korea Selatan sekaligus memecahkan rekor penjualan album di sana. Namanya semakin melambung di tengah persaingan sengit dengan rival terberatnya Alan Tam. Rivalitas sengit itu sampai memicu perselisihan antar fans yang makin tidak terkendali. Makin tinggi popularitas Leslie, makin deras pula tekanan dan serangan personal yang ia terima dari publik maupun media. Kelelahan mental itu mencapai titiknya pada tahun 1989. Di puncak kejayaannya sebagai penyanyi, tepat di usia 33 tahun, Leslie memutuskan untuk mundur total dari dunia tarik suara dan beralih sepenuhnya ke seni peran. Keputusan itu terbukti tepat. Lewat dunia akting, Leslie justru menemukan wadah yang lebih bebas untuk mengekspresikan kemampuannya. Hanya 1 tahun setelah pensiun bernyanyi, ia langsung meraih piala aktor terbaik di Hong Kong Film Awards lewat perannya dalam film berjudul Days of Being Wild, garapan sutradara ternama Wong Kar-wai. Karirnya di layar lebar makin meroket 3 tahun kemudian saat ia membintangi film berjudul Farewell My Concubine. Perannya yang ikonik sebagai penyanyi opera Peking yang memendam konflik identitas berhasil membawa film tersebut memenangkan Festival Film Cannes di tahun 1993 sekaligus menjadi sejarah baru perfilman Hong Kong. Menariknya, Leslie sendiri gagal membawa pulang piala aktor terbaik di festival dunia tersebut karena alasan yang unik. Seorang juri kala itu terkecoh dan mengira Leslie adalah wanita, lalu memilih namanya di kategori aktris terbaik. Momen menggelikan itu justru mempertegas betapa sempurnanya ia melebur ke dalam peran yang ia mainkan. Sukses besar di dunia akting tak lantas memadamkan kerinduannya pada musik. Di tahun 1995, Leslie memutuskan untuk kembali ke dunia tarik suara dan merilis album baru yang disambut antusias oleh para penggemarnya. Puncaknya terjadi pada awal tahun 1997 di hadapan puluhan ribu penonton dalam konser kembalinya di Hong Kong Coliseum. Leslie secara terbuka menyanyikan lagu cinta yang ia dedikasikan untuk 2 orang terpenting dalam hidupnya, yaitu sang ibu dan Davy Tong, pria yang membantunya di masa-masa sulit. Momen berani ini menjadikannya salah satu figur publik papan atas pertama di Asia yang secara terbuka mengkonfirmasi hubungan sesama jenis. Dalam berbagai wawancara, Leslie sendiri lebih nyaman menyebut dirinya biseksual, seraya menegaskan bahwa kemampuan mencintai pria maupun wanita tumbuh secara alami dalam dirinya. Namun cinta romantis bukan satu-satunya ikatan kuat dalam hidup Leslie. Ia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Anita Mui, sahabat sekaligus rekan seangkatannya di label Capital Artists. Keduanya meniti karir bersama dari nol hingga sama-sama menjadi mega bintang Hong Kong. Chemistry mereka terbangun alami, baik saat tampil duet di panggung maupun ketika beradu akting dalam film berjudul Roach. Bagi Anita, Leslie adalah sosok kakak pelindung yang dapat ia percaya. Sebaliknya bagi Leslie, Anita adalah sahabat sejati yang paling memahami tekanan
dan kerapuhan dirinya di balik panggung. Dukungan dari orang-orang terdekatnya itu menjadi semangat bagi Leslie ketika ia mengambil resiko besar dalam karirnya. Pada tahun 2000, ia menggelar Passion Tour, sebuah tur dunia yang dirancang sebagai puncak pencapaian karirnya. Di konser tur itu, Leslie tampil berani dengan busana androgini rancangan desainer Paris, Jean-Paul Gaultier, demi mendobrak batasan gender di panggung. Pertunjukan ini awalnya memang menuai pujian saat digelar di Jepang, Korea Selatan, hingga Kanada. Namun rupanya publik dan media Hong Kong belum siap dengan penampilan nyentrik itu. Mereka menyerang dan mencemooh penampilan Leslie secara tajam. Penolakan keras dari tanah kelahirannya sendiri menjadi pukulan telak yang meremukkan mental Leslie secara perlahan. Penolakan itu selanjutnya memicu depresi klinis yang semakin parah. Ia semakin terpuruk dan kebingungan menghadapi kondisinya sendiri. Leslie merasa hampa tanpa tahu alasannya. Dalam sebuah momen yang memilukan, ia bahkan sempat bertanya pada kakaknya, "Kenapa aku bisa depresi? Padahal aku punya banyak uang dan begitu dicintai." Penolakan untuk menerima kondisi psikologisnya membuat situasi kian tak terkendali. Karena enggan meminum obat secara teratur, kondisi mental Leslie merosot drastis. Ditambah lagi ia menderita insomnia parah yang membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Walau dengan kondisi seperti itu, Leslie tetap memaksakan diri untuk menjalani rutinitas seperti biasa demi menyembunyikan penderitaannya dari publik. Namun pada akhirnya kekuatan Leslie sudah sampai batasnya. Ia kerap menangis histeris tanpa alasan di tengah persiapan konser, hingga kehilangan nafsu makan yang membuat Devi harus terus menyuapinya makan sesuap demi sesuap. Puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2002. Saat itu Leslie nekat mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menelan obat tidur dalam jumlah banyak. Beruntungnya, Devi masih sempat menemukan Leslie tepat waktu dan langsung melarikannya ke rumah sakit sehingga nyawanya berhasil diselamatkan. Setelah percobaan pertama gagal, Leslie sempat melakukan terapi pengobatan dan mencoba bertahan demi orang-orang yang mencintainya. Namun depresi klinis yang terus menggerogoti pikirannya ternyata tak pernah benar-benar reda. Hingga akhirnya takdir berkata lain. Tepat pada tanggal 1 April tahun 2003, Leslie tiba di Mandarin Oriental Hotel di kawasan sentral Hong Kong. Siang itu ia sebenarnya sempat mengajak Andy Lau, sahabat sekaligus lawan mainnya dalam film berjudul Shanghai Grand, untuk bertemu dan makan siang bersama. Namun janji tersebut batal karena kesibukan jadwal kerja. Namun siapa yang menyangka hari biasa itu berubah menjadi begitu tragis ketika Leslie diketahui melompat dari lantai 24 Mandarin Oriental Hotel. Leslie Cheung meninggal dunia di usia 46 tahun. Dalam kamar hotel tempatnya menginap, ditemukan secari kertas yang bertuliskan betapa ia berterima kasih kepada teman-temannya, psikiaternya, sang kekasih, dan kepada keluarganya. Terakhir, Leslie juga menuliskan kalimat yang begitu menyayat hati, yang berbunyi, "Seumur hidup aku tidak pernah berbuat jahat, tapi mengapa harus berakhir seperti ini?" Kabar kepergiannya yang bertepatan dengan April Fool's Day membuat publik dan rekan-rekannya, termasuk Andy Lau yang tengah berada di lokasi syuting, mengira berita itu sekedar lelucon yang kejam. Namun begitu kebenarannya terkonfirmasi, seluruh Hong Kong seketika lumpuh dalam duka dan rasa terkejut yang mendalam. Kematian sang legenda mengejutkan dunia. Meskipun Hong Kong saat itu sedang mencekam akibat ancaman wabah SARS dan pembatasan perjalanan dari WHO, puluhan ribu penggemar dari Tiongkok, Taiwan, Korea, Jepang, hingga Amerika Utara tetap nekat berdatangan dan memadati upacara pemakaman Leslie Cheung. Selain itu, tokoh-tokoh besar industri film serta musik Hong Kong turun tangan langsung menjadi pengusung peti jenazahnya. Sahabat karibnya Anita Mui
yang saat itu sedang berjuang melawan kanker serviks stadium akhir, tetap memaksakan diri hadir untuk melepas Leslie. Tangisnya pecah hingga tubuhnya roboh dan harus dipapa sepanjang prosesi pemakaman. Sepulangnya dari pemakaman, Anita mengurung diri serta menolak makan dan minum sambil terus mendoakan Leslie. Kesehatan Anita pun merosot drastis hingga menyusul berpulang 8 bulan kemudian akibat komplikasi kanker, menutup tahun 2003 dengan duka ganda bagi dunia hiburan Hong Kong. Di sisi lain, pasangan Leslie, Devi juga tak kalah dilanda kesedihan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun setelahnya, pria itu memilih menyendiri, melanjutkan berbagai kegiatan amal atas nama mendiang Leslie, merawat keluarganya, serta mengasingkan diri bersama abu jenazah sang kekasih di apartemen kenangan mereka. Lebih dari 2 dekade berlalu hingga saat ini, nama Leslie Cheung tetap abadi sebagai salah satu ikon budaya terbesar yang pernah dilahirkan Hong Kong. Pada akhirnya, ketenaran, kekayaan, dan cinta paling tulus sekalipun tak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka dari sebuah penyakit yang menggerogoti pikiran Leslie Cheung hingga akhir hayatnya. Bagaimana pendapatmu tentang kisah Leslie Cheung ini? Silakan tulis di kolom komentar, dan setelah itu jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.